Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Putranto. Saya dari program Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Komunikasi Pendidikan yang diampu oleh Budiva. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang COVID-19 dalam perspektif agama Islam. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama, kenapa sih Allah menurunkan COVID ini kepada manusia? Nah, saya mengutip dari satu ceramah Ustadz. Ada tiga unsur kenapa unsur ya atau apa ya? Ya itu pokoknya. Nah, ada tiga indikasi kenapa Allah menurunkan wabah ini, suatu wabah atau penyakit ini kepada manusia. Yang pertama adalah ujian keimanan bagi orang yang beriman. Nah, yang kedua adalah peringatan bagi orang yang lalai. Yang ketiga adalah azab bagi orang yang memang zalim selama di muka bumi. Nah, tiga-tiganya dalam satu momen bisa terkandung dalam satu peristiwa ini sebagai hikmah yang bisa kita petik juga. Di sini Allah sendiri menyebutkan, dan tidak ada yang didapatkan oleh seseorang melainkan sesuai apa yang dilakukannya, dan Allah itu tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu. Nah, sebagai seorang muslim, teman-teman, sepatutnya kita selalu bersikap baik, selalu beramal soleh, sehingga kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan akan berefek baik pula bagi kita. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang hikmah. Sebenarnya hikmah penyakit itu ada hikmah sebenarnya teman-teman. Yang pertama adalah hikmah apabila dialami oleh orang yang beriman, maka dia bersifat ujian keimanan. Apakah dengan penyakit ini dia makin dekat dengan Allah, makin taat, dan tidak berkurang kadar keimanannya dan Islamnya serta ketaatannya pada Allah dan Rasulnya, maka dia berhasil dengan ujian penyakit ini, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa dengan penyakit ini. Dan yang kedua, jika dialami oleh orang yang berbuat dosa namun dia tetap beriman, maka penyakit ini bisa menjadi peringatan agar dia berhenti dari perbuatan dosa dan kembali hijrah ke jalan Allah. Nah, yang ketiga adalah apabila ini dialami oleh orang-orang kafir yang gemar berbuat dosa dan maksiat dalam kekufurannya, maka penyakit ini sudah dipastikan azab dari Allah, azab dari keburukan yang telah dia lakukan. Apakah wabah ini cuma terjadi di masa kita? Tidak. Di masa Rasul pernah, dan di masa sahabat Umar pernah. Saya akan menceritakan sedikit tentang wabah taun, namanya dulu di masa Umar. Suatu ketika, waktu itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab pergi bersama ajudannya dan para pengikutnya ingin menuju ke suatu kaum. Nah, di tengah perjalanan dia dicegat oleh sahabatnya sendiri, namanya Abu Ubaidah. Nah, kata Umar bilang, "Wahai Abu Ubaidah, kenapa engkau memberhentikanku di sini? Padahal masih jauh di sana." Terus Abu Ubaidah berkata, "Ya Amirul Mukminin, di tempat sana, maksudnya di kaum sana ada terjangkit wabah taun namanya." Terus setelah itu Abu Ubaidah mengajak Amirul Mukminin Umar bin Khattab pergi ke satu tenda dan rombongannya mengajak diskusi. Nah, yang pertama Abu Ubaidah menyarankan agar Amirul Mukminin Umar tadi untuk melanjutkan perjalanannya ke suatu kaum tersebut yang ingin dikunjungi oleh Umar. Kemudian Umar berpikir, dan kemudian ada sahabat lagi yang memberikan pendapat lagi bahwa jangan ke sana, lebih baik kembali saja. Nah, terus kemudian ada sahabat lagi yang meyakinkan pendapat yang kedua ini, jangan ke sana, lebih baik kembali saja. Dia pernah mendengar sendiri dari Rasulullah. Rasulullah berkata, "Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu, dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." Nah, oleh karena itu, dan setelah itu Umar pun berdiri dan tidak lagi melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke suatu kaum yang ingin dikunjungi tadi. Mungkin cukup penjelasan dari saya, teman-teman. Hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.